Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United dikabarkan mempertimbangkan tawaran Olympique Marseille dan AS Monaco untuk Eric Bailly. Setan Merah ingin melepas Bailly secara permanen. Eric Bailly dilaporkan menjadi incaran beberapa klub. Bek asal Pantai Gading ini kesulitan mendapatkan menit bermain dalam beberapa musim terakhir, hingga MU tampaknya tidak keberatan melepasnya. Pada musim lalu, Bailly hanya tampil 4 kali di Liga Inggris. Situasi semakin sulit bagi Bailly karena MU mendatangkan bek anyar Lisandro Martinez dari Ajax Amsterdam musim panas ini. West Ham United, Fulham, Sevilla, AC Milan, AS Roma, Olympique Marseille, dan AS Monaco disebut membidik Bailly. MU dikabarkan memprioritaskan untuk melepas Eric Bailly secara permanen. Dari klub-klub di atas hanya Marseille dan Monaco yang ingin membeli Eric Bailly, sementara klub yang lain berminat untuk meminjam bek 28 tahun tersebut. Menilik dari hal itu, MU mulai mempertimbangkan tawaran dari dua klub Prancis tersebut. Eric Bailly sendiri masih terikat kontrak dengan MU hingga 2024. Ia bergabung dengan MU pada musim panas 2016 dari Villarreal senilai 34 juta pound sterling. Ia sempat menjadi andalan MU di jantung pertahanan. Eric Bailly total telah mengemas 113 penampilan dengan MU, dengan torehan juara Liga Eropa dan Piala Liga Inggris. Namun kemudian karirnya di Old Trafford merosot akibat banyak terganggu cedera. Manajer baru Manchester United Erik ten Hag ingin memperbaiki nasib mereka usai awal yang memalukan di musim 2022-2023. Erik ten Hag berambisi agar Manchester United memenangkan semua laga setelah dikalahkan Brighton di laga pembuka Liga Premier Inggris di Old Trafford pada Minggu 7 Agustus. Blaise Pascal-Gross mengutuk laga tersebut, manajer asal Belanda itu, dan memicu hujan kritikan. Fans Red Devils pun dirumorkan akan memboikot laga kandang mereka selanjutnya yang jatuh pada laga melawan musuh bebuyutan Liverpool di pekan ketiga Liga Premier Inggris. Berbicara kepada BBC, Ten Hag berkata, "Kami tahu standarnya, kami tahu ekspektasinya, kami harus memenangkan semua laga. Inilah target kami. Kami akan bersiap 100% setiap hari dan lihat apa yang nanti terjadi." Erik ten Hag tidak asing dengan kemenangan. Selaku pemegang rekor untuk manajer tercepat yang mencapai 100 kemenangan di era The PC, yakni 128 laga. Dan fans Manchester United bakal berharap dia bisa segera menularkan catatan impresif itu ke Manchester United. The Red Devils akan bertandang ke London akhir pekan ini untuk menantang Brentford, asuhan Thomas Frank, yang akan menjadi momen reuni Christian Eriksen dengan klub yang ia bela selama 6 bulan terakhir. Manchester United akan bertandang ke markas Brentford pada pekan kedua Premier League 2022-2023, Sabtu 13 Agustus 2022. Pertandingan Liga Inggris di Brentford Community Stadium ini dijadwalkan kick-off pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Siaran langsung di SCTV dan live streaming di video. Setelah dipermalukan Brighton 1-2 di Old Trafford pada pekan pertama, MU tentu tidak ingin kembali tersungkur di pekan kedua ini. Meski main tandang
Anak-anak asuh Erik ten Hag pasti dituntut untuk tampil lebih baik. Ketika dipecundangi Brighton, sederet pemain MU tampil mengecewakan. 1 gol MU bahkan didapatkan dari gol bunuh diri pemain lawan. 2 yang mendapatkan kritikan paling keras adalah Fred dan Scott McTominay di lini tengah. Hanya beberapa yang tampil cukup bagus di laga itu, dan salah satunya adalah Cristiano Ronaldo yang turun dari bangku cadangan. Mantan pemain Brentford, Christian Eriksen, juga tampil lumayan. Gelandang serang Denmark itu bermain penuh melawan Brighton dan kemungkinan akan kembali dipasang sebagai starter saat menghadapi mantan klubnya. Manchester United harus waspada sebab di pekan pertama Brentford sukses menahan imbang tuan rumah Leicester City 2-2. Hebatnya lagi mereka sempat tertinggal 0-2 di menit 46 sebelum menyamakan kedudukan lewat gol-gol Ivan Toney menit 62 dan Josh Da Silva menit 86. Rumor Manchester United meminati jasa Adrien Rabiot nampaknya bukan sekedar rumor belaka. Bos mereka John Murtough telah tiba di Turin untuk mengurus transfer sang gelandang. Menurut laporan The Telegraph, John Murtough tiba di Turin tidak untuk bertemu dengan Juventus, melainkan ia akan bertemu dengan ibu sekaligus agen Rabiot, Veronike. Keduanya sudah menjalin komunikasi sejak pekan lalu, namun proses pembicaraan ini dikabarkan agak buntu. Jadi Murtough memutuskan terbang langsung ke Turin untuk mendiskusikan kontrak Rabiot. John Murtough berharap kedatangannya bisa mempercepat proses transfer Rabiot. Menurut laporan tersebut, ada beberapa hal yang akan jadi topik pembicaraan Murtough dan ibu Rabiot. Yang paling utama, masalah nominal gaji. Pihak Rabiot dilaporkan meminta MU membayar gaji Rabiot agak besar. Mereka menginginkan sekitar 7 juta euro per musim untuk gaji Rabiot. Pihak MU dikabarkan tidak keberatan dengan permintaan ini. Namun ada beberapa klausul yang harus dibahas terkait bonus sang gelandang. John Murtough tidak akan menemui manajemen Juventus di Turin karena mereka sudah bersepakat untuk transfer sang gelandang. MU akan menyetorkan uang sekitar 17 juta euro ke Juventus untuk mengamankan jasa Rabiot. Pakar transfer Belanda Marcel van der Kraan mengomentari rumor masa depan Cody Gakpo. Ia meyakini bahwa Manchester United akan keluar sebagai pemenang transfer pemain VSPN Hopen tersebut. Menurut van der Kraan, Gakpo kemungkinan besar akan menjadi bagian dari MU. Ia menilai Gakpo bakal memprioritaskan pindah ke Manchester United ketimbang ke klub lain. Jika Manchester United menginginkannya, maka Gakpo dia akan pindah ke sana. Dia adalah tipikal pemain yang disukai Erik ten Hag. Ten Hag suka bermain dengan pemain sayap dan saya yakin ia bisa menjadi pemain top di klub seperti Manchester United. Namun pada kesempatan yang sama Van der Kraan mengingatkan MU untuk bersabar dengan Gakpo. Ia percaya Gakpo butuh waktu beradaptasi dengan Premier League sebelum ia bisa mengeluarkan potensi terbaiknya. PSPN Hopen dilaporkan sudah siap berpisah dengan Gakpo, namun mereka meminta bayaran yang cukup besar untuk sang winger. Mereka dikabarkan hanya mau melepas Gakpo di kisaran angka 40-50 juta euro di musim panas ini. Paris Saint-Germain secara mengejutkan mengungkapkan ketertarikan mereka dengan winger Manchester United Marcus Rashford. Seperti dilansir Metro, Paris Saint-Germain siap untuk bertukar pemain dengan Manchester United. Meski begitu, Paris Saint-Germain belum memberitahu siapa pemain mereka yang bakal ditukar dengan Rashford. Yang pasti klub asal Paris itu butuh seorang penyerang. Kabarnya, Paris Saint-Germain sudah mengadakan pembicaraan dengan agen Rashford terkait kemungkinan bergabung. Transfer ini dimungkinkan karena Rashford saat ini belum tekan kontrak baru dengan MU. Dia juga menyisakan 1 tahun kontrak lagi sehingga dilepas Manchester United musim panas ini lebih baik. Lalu siapa yang bakal ditukar dengan Rashford? Meski belum perpanjang kontrak, tapi ada klausul yang membuat MU tenang. Mereka bisa memperpanjang kontraknya selama 1 tahun lagi. Ini diterapkan kepada banyak pemain, meski pada akhirnya pemain seperti Paul Pogba dan Jesse Lingard serta banyak lagi pergi setelah kontraknya di MU habis. Rashford belum juga menunjukkan permainan bagus, sempat absen lama membuatnya seperti masih mencari permainan terbaik. Paris Saint-Germain memang sudah punya trio maut Kylian Mbappe, Lionel Messi, dan Neymar.
Awalnya Paris Saint-Germain ingin membujuk Robert Lewandowski untuk bergabung namun tidak berhasil. Pelatih Paris Saint-Germain Christophe Galtier tidak menutup keinginannya untuk memboyong satu striker jelang penutupan bursa transfer.